Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puisi lama dan pantun. Tema 4, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, murid dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan baik. Murid dapat menuliskan isi pantun dengan benar. Yang ketiga, murid dapat membedakan antara sampiran dan isi. Ya, kita perlu tahu apa itu puisi lama dan pantun. Puisi lama merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau persamaan bunyi akhir, bisa disebut juga dengan rima, banyak suku kata tiap baris, dan yang terakhir irama. Sedangkan pantun adalah salah satu puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Semua bentuk pantun terdiri 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, berikut ini contoh pantun ya. Berjalan di terik hingga lena, haruslah beristirahat agar tiada mati. Gerutu itu tiada berguna, rasa syukurlah yang buat hidup berarti. Nah, dalam pantun ini isinya apa anak-anak? Isinya ketika kita hidup janganlah suka mengeluh ya, dan perbanyaklah syukur supaya hidup kita itu lebih berarti. Pantun adalah salah satu macam-macam puisi lama yang populer hingga kini dan dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ciri khas pantun itu ada apa saja? Ya, yang pertama ada tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Memiliki rima ABAB. Baris pertama dan kedua berisi sampiran, yakni kata-kata pembuka yang tidak atau kurang berkaitan dengan maksud pantun. Baris ketiga dan keempat berisi isi dari puisi atau pantun tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lebih mendetil lagi anak-anak. Di sini ada contoh pantun lagi. Ke pasar beli sabun, buat mandi supaya wangi. Agar paham belajar pantun, bacalah artikel di situs ini. Nah, ini ada 4 baris dalam satu bait pantun ya. Dan sajaknya dia ABAB. Nah, di sini baris pertama huruf bunyi akhirnya U, sabun, U. Dan baris kedua bunyi akhirnya wangi, ngi, i ya nak. Dan baris ketiga pantun, un, seperti baris pertama ya nak. Dan yang baris keempat bunyi akhirnya ini, i. Ya, itu yang dinamakan ABAB ya. Jadi baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, ya, yang dinamakan sampiran ini adalah baris pertama dan kedua. Dan yang dinamakan isi pantun adalah baris ketiga dan keempat. Ini adalah jenis pantun nasihat, yang artinya membaca di situs ini supaya lebih memahami. Nah, dijelaskan, sampiran adalah 2 baris pertama. Kerap kali berkaitan dengan alam atau mencirikan budaya masyarakat. Biasanya bagian pertama tidak memiliki hubungan dengan bagian kedua, hanya mengantarkan rima atau sajak atau juga disebut persamaan bunyi akhir.
Dan bagian yang ke-3 dan 4 merupakan isi pantun. Isi pantun itu apa? Isi pantun adalah 2 baris terakhir yang merupakan tujuan dari pantun atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita hari ini akan mempelajari macam-macam pantun juga. Ada apa saja macam-macam pantunnya? Ya, macam-macam pantun. Yang pertama berdasarkan usia dan yang kedua berdasarkan isi. Nah, apa saja ya macam-macam pantun yang berdasarkan usia dan macam-macam pantun yang berdasarkan isi? Nah, mari kita pelajari selanjutnya. Pantun yang berdasarkan usia itu ada 3 ya anak-anak. Ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua atau pantun orang tua gitu ya. Nah, kita akan contohkan satu persatu. Pantun anak-anak. Apa sih pantun anak-anak? Pantun anak-anak merupakan sejenis pantun yang dengannya ada hubungan di masa kecil. Nah, berikut contohnya. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli sajadah. Hati begitu riang gembira, mendapat nilai bagus di sekolah. Nah, ini makna dari pantun ini atau isi dari pantun ini apa anak-anak? Nah, isi dari pantun ini adalah anak yang sedang gembira karena mendapat nilai bagus di sekolah. Nah, ini biasa dialami oleh anak-anak karena nggak mungkin orang tua mendapatkan nilai bagus di sekolah ya anak-anak. Ya, semoga anak-anak bisa memahami. Selanjutnya, pantun muda. Pantun muda merupakan sejenis pantun yang terkait dengan kehidupan remaja. Orang muda, pantun umumnya memiliki arti untuk hubungan asmara, perkenalan, rumah tangga, nasib, dan perasaan. Nah, berikut ini ada contohnya. Langit cerah berwarna biru, asyik makan mangga muda. Hati ini sungguh rindu, ingin berjumpa kekasih tercinta. Ya, di sini dicontohkan pantun muda yang berkaitan dengan hubungan asmara. Ya, artinya atau isinya dari pantun ini adalah ada orang yang rindu dan ingin berjumpa dengan kekasih hatinya ya. Selanjutnya, pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Nah, kita lihat contohnya. Ayam betina bertelur 10, anak ayam mati tinggallah 2. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh agar mulia di hari tua atau di masa tua. Ya, di sini adalah contoh pantun nasihat ya nak ya. Jadi tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, semasa muda kita diharapkan untuk bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu supaya kelak di hari tua hidupnya kita mulia gitu atau bahagia gitu ya nak. Selanjutnya, nah kita pelajari pantun yang berdasarkan isi. Ada 4 ya. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan yang terakhir ada pantun kiasan. Mari kita bahas satu persatu. Pantun jenaka. Nah, pantun jenaka sudah dari katanya sudah kelihatan ya. Jenaka itu berarti lucu atau lelucon. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang isinya untuk menghibur orang yang mendengarnya atau membacanya. Nah, berikut ini contohnya. Anjing melompat sambil menggonggong, lompat ke atas sangat tinggi, tertawa sampai terasa bengong, melihat adik menari dan bernyanyi. Ya, ini adalah isi dari pantun ini. Ada orang yang tertawa sampai bengong karena lucunya adik menari dan bernyanyi. Seperti itu. Pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang isi dari pantun adalah pesan moral, anjuran, dan juga himbauan.
Ya, contohnya adalah jalan-jalan ke kota Banjar. Jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin menjadi pintar, maka belajarlah dengan giat ya. Ini adalah nasihat ya isinya. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Ini merupakan nasihat. Selanjutnya, pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan jenis pantun yang isi dari pantunnya merupakan atau berupa pertanyaan atau teka-teki dan pendengarnya diberi kesempatan untuk menjawabnya. Nah, berikut contoh pantun teka-teki. Pergi ke pasar membawa gelatik, berjalan-jalan melewati sawah. Benda apa yang akan naik ketika air sudah jatuh ke bawah? Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa isi dari pantun teka-teki ini? Ya, benda apa yang akan naik ketika air sudah jatuh ke bawah? Nah, pastinya ketika hujan turun kita akan menaikkan payung. Ya, jawaban dari pantun teka-teki ini adalah payung ya. Seru ya anak-anak ya bermain pantun teka-teki. Nah, selanjutnya adalah pantun agama. Pantun agama merupakan jenis pantun yang berisi serta membahas nilai-nilai religius. Biasanya pantun agama berisi nasihat serta pesan moral agama. Contohnya berikut ini. Jangan menunggu bunga yang lebat supaya terlihat sebuah keindahan. Jangan menunggu ajal semakin dekat untuk mulai bertobat kepada Tuhan. Nah, apa isinya? Ini adalah pantun yang berhubungan dengan agama, hubungan dengan kita kepada Tuhan. Ya, artinya atau isinya merupakan nasihat. Nasihatnya untuk apa? Untuk segera bertobat kepada Tuhan tanpa menunggu tua atau menunggu ajal semakin dekat. Jadi ketika kita emang benar-benar ingin bertobat, segeralah, jangan nanti-nanti terus seperti itu ya anak-anak. Nah, yang terakhir ada pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang isinya berupa ibarat, yaitu mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kadangkala pantun ini berisi dengan peribahasa. Cirinya ialah adanya perbandingan. Mari kita lihat contohnya ya. Kusangka masih malam hari, rupanya telah datang siang. Kusangka bunga mekar berseri, rupanya layu dihisap kumbang. Ya, perbandingan ya nak ya. Makanya atau maknanya menyangka bahwa gadis pujaan hati pujaannya masih sendiri, tetapi kenyataannya gadis tersebut sudah diambil orang. Nah, ini kiasannya atau perbandingannya di mana sih? Nah, ini adalah orang yang dibandingkan dengan bunga ya anak ya. Jadi orangnya ini dibandingkan dengan bunga. Kusangka bunga mekar berseri, rupanya layu dihisap kumbang. Seperti itu. Ya. Terima kasih, demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.